Hari ini tanggal 25 Juni, dengan menyewa transportasi online, saya menuju terminal domestik Airport Ngurah Rai. Sudah lama sekali saya menunda niat saya ke Jakarta, untuk mencoba kereta cepat Wush. Dan karena sekarang cuaca tidak begitu ramah di Bali, dan saya tidak bisa melaut, maka saya rasa sekarang waktunya yang tepat, untuk melaksanakan niat saya untuk ke Jakarta. Setelah melakukan penerbangan sekitar 1,5 jam dengan maskapai Garuda, akhirnya kita sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Banyak sekali perubahan yang saya lihat di Bandara Soekarno-Hatta. Dan ini adalah perubahan yang sangat positif. Ketika keluar dari bandara, kita bebas memilih untuk menggunakan transportasi apa saja untuk menuju ke pusat kota. Kita bisa menggunakan taksi, bis umum, transportasi online, kereta bandara, MRT, maupun LRT. Ini sudah sama seperti negara-negara maju lainnya. Dan saat ini saya lebih memilih untuk menggunakan transportasi kereta bandara, bukan karena harga lebih murah, tetapi karena saya sangat suka naik kereta api maupun LRT atau monorail. Untuk menggunakan transportasi umum di setiap negara di mana saja, sebaiknya kita mengunduh peta integrasi transportasi umum di google.com. Dengan peta ini kita bisa tahu jenis transportasi, kemana arah keretanya dan nomor kereta apinya. Setelah beberapa menit naik Skytrain, kita turun menuju kereta bandara. Dan untuk naik kereta Skytrain kita tidak perlu membayar, karena Skytrain-nya tidak dipungut biaya. Harga tiket kereta bandara Rp70.000 per orang. Tiket kereta bandara bisa kita beli secara online, atau dengan menggunakan mesin otomatis tiket. Dan saat ini saya membeli tiket lewat mesin otomatis. Setelah membeli tiket kita harus menunggu kereta bandaranya, sekitar 30 menit. Tujuan saya sore ini adalah Hotel Grand Kemang. Dan hotel ini lokasinya di Jalan Raya Kemang, Kebayoran Baru. Dan berdasarkan peta jaringan kereta api Jakarta, saya akan naik kereta bandara dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Stasiun Sudirman Baru. Dan dari Stasiun Sudirman Baru kita akan pindah ke Stasiun MRT BNI City. Lalu dari BNI City kita akan naik MRT sampai Stasiun Blok M. Dan dari Stasiun Blok M sampai di hotel jaraknya sekitar 1,8 km untuk sampai ke hotel. Menurut penilaian saya, kereta bandara lumayan bersih dan nyaman. Tetapi sepanjang perjalanan saya melihat banyak tempat-tempat kumuh, rumah gubuk yang kotor dan ada banyak sampah di sepanjang luar rel keretanya. Tapi seperti biasa, kita bebas dari kondisi jalan yang macet. Kondisi Stasiun Sudirman Baru ini bagus dan bersih. Sementara kita harus pindah stasiun untuk menumpang kereta MRT. Mungkin karena sistem transportasi MRT masih baru di Jakarta, maka koneksi antara kereta bandara dan MRT-nya masih harus berjalan keluar dari bangunan stasiun lainnya. Dan saya yakin pemerintah masih berusaha membangun koneksinya hingga menjadi lebih baik. Tetapi kita harus bersyukur, karena negara kita walaupun terlambat, akhirnya bisa punya MRT atau Mass Rapid Transit. Perlu kita ketahui kalau Filipina adalah negara pertama di Asia Tenggara, yang memiliki sistem transportasi MRT dan LRT, yaitu tahun 1984. Dan diikuti selanjutnya oleh Singapura pada tahun 1987.
dan MRT Jakarta mulai beroperasi pada tahun 2019. Untuk pembayaran tiket naik MRT, banyak sekali caranya. Bisa dengan QRIS, dan yang lainnya. Tapi cara yang paling simpel dan sederhana menurut saya yaitu, dengan menggunakan e-money atau kartu pembayaran jalan tol. Tinggal tap kita bisa langsung masuk. Bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next station. Setelah keluar dari stasiun Blok M, untuk melanjutkan perjalanan, saya putuskan untuk memakai transportasi online. Selama 4 hari 3 malam di Jakarta saya ingin mencoba semua transportasi umum di sini. Dan semua penilaian saya akan utarakan di akhir videonya. Di hari kedua, kita awali dengan sarapan pagi, dan hari ini adalah hari yang sebenarnya, untuk apa kita datang ke Jakarta. Yaitu untuk mencoba bagaimana rasanya naik kereta cepat WOS dengan kecepatan 350 km per jam. Dan untuk menuju ke stasiun kereta cepat WOS, saya menumpang transportasi online. Di mana stasiun kereta cepatnya berada di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Untuk membeli tiket kereta cepat ini, kita bisa membelinya secara online, melalui website resmi KCIC, atau aplikasi WOS. Dan kita juga bisa membeli secara offline, di stasiun yang menyediakan mesin tiket otomatis. Harga tiket kereta cepat WOS ada 3 kelas utama yang ditawarkan. Antara lain, ekonomi premium, bisnis, dan first class. Saat saya berada di sini, first class, harga tiketnya adalah Rp600.000 dan berlaku setiap hari. Kelas bisnis, harga tiketnya relatif stabil di angka Rp450.000, baik pada hari kerja maupun akhir pekan. Dan yang termurah kelas ekonomi premium, hari ini saya lihat harganya Rp350.000. Untuk kelas ekonomi premium harga tiketnya dapat berubah sewaktu-waktu. Kenapa saya ingin sekali mencoba kereta cepat WOS? Karena kereta cepat WOS adalah sistem kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Dan kereta cepat ini memiliki kecepatan maksimal 350 km per jam. Selamat menikmati perjalanan ini, terima kasih. Good morning, Ma'am and Sir. Welcome on board High Speed Railways. Di sepanjang perjalanan ini, kita akan disuguhi dengan pemandangan yang indah. Tapi sayang semua itu hanya 30 menit saja, karena jarak tempuh Jakarta-Bandung hanya memerlukan waktu 30 menit. Setiap orang memang memiliki keinginan dan hobi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh kombinasi unik dari minat, bakat, dan pengalaman hidup masing-masing. Dan hari ini saya merasa senang bisa duduk di sini menikmati impian yang tertunda. Selamat datang di Stasiun Padalarang. Di Stasiun Padalarang, kami berhenti untuk melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Bandung, dengan menggunakan kereta feeder, yang melayani rute dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung. Dan saat kita menumpang kereta feeder ini, kita tidak dipungut biaya, alias free. Sekitar jam 12 siang, akhirnya kita sampai juga di Bandung. Dengan sedikit berjalan kaki, kita menuju Braga. Braga adalah sebuah jalan di kota Bandung yang terkenal sebagai destinasi wisata populer, dan juga banyak memiliki bangunan bersejarah dengan arsitektur kolonial yang unik.
hari yang sama, jam 5 sore, kita kembali menuju kota Jakarta. Adapun kesan-kesan saya selama perjalanan ini mengenai transportasi umum kota Jakarta, lumayan bagus. Di hari pertama ketika datang di Bandara Soekarno-Hatta, saya mencoba aplikasi GoCar dengan tujuan Grand Kemang Hotel. Di aplikasi GoCar harga menunjukkan Rp250.000, dan biaya yang saya keluarkan dengan menumpang kereta bandara dan MRT, dan dilanjutkan dengan transportasi online, semuanya berjumlah Rp196.000. Jadi kesimpulannya, perbedaan harga antara transportasi online dan kereta bandara maupun dengan MRT dan LRT, selisih harga tidaklah begitu jauh. Perhatian, kereta tujuan Dukuh Atas akan diberangkatkan dari jalur 2. Apabila kita melakukan perjalanan berempat atau berlima, akan lebih menguntungkan memakai transportasi online, karena harganya akan lebih murah. Adapun kelebihan dan kekurangan antara taksi online dengan kereta bandara dan MRT adalah, dengan taksi online kita membayar lebih mahal, tapi kita dapat melihat kota Jakarta dengan kemajuan metropolitannya lebih banyak. Sedangkan dengan menggunakan kereta bandara dan MRT, kita membayar lebih murah, tapi kita tidak bisa melihat metropolitan Jakarta, dan lebih banyak bergerak naik turun stasiun. Tapi mungkin kita bisa lebih sehat secara jasmani.